Selamat datang di channel Bernuansa. Bernuansa pikiran, logika, dan realita. Pernah nggak sih kamu ngerasa udah kerja keras tiap bulan, tapi duitnya kayak menghilang tanpa jejak? Gajian baru masuk, seminggu kemudian saldo tinggal separuh. Kayak ada lubang hitam di rekening yang entah nyedotnya dari mana. Padahal niatnya pengen nabung, pengen investasi, pengen maju. Tapi entah kenapa kayak ada aja hal yang bikin uang tuh nggak pernah cukup. Nah, lucunya sebagian besar anak muda sekarang nggak sadar kalau penyebab utamanya bukan karena gajinya kecil, tapi karena 3 kesalahan keuangan yang sepele tapi fatal. Kesalahan yang diam-diam bikin kita stuck di tempat, sementara orang lain bisa maju lebih cepat, padahal mereka mulai dari titik yang sama. Dan kalau kamu masih ngerasa, nanti aja mikirin duit, yang penting hidup dulu. Hati-hati, bisa jadi kamu lagi jalan pelan-pelan menuju krisis keuangan versi muda. Makanya, tonton video ini sampai habis, karena kita bakal bahas 3 kesalahan yang tanpa sadar sering banget kita lakuin, dan gimana cara ngubahnya. Oh ya, jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan insight keuangan lain yang bakal bantu kamu makin melek finansial. Masalahnya, banyak dari kita tumbuh di lingkungan yang nggak pernah ngajarin gimana cara ngatur uang dengan benar. Dari kecil diajarin buat rajin sekolah, kerja keras, cari duit, tapi nggak pernah diajarin cara ngatur duitnya. Akhirnya begitu dapat penghasilan pertama, kita langsung ngerasa, wah, akhirnya bebas. Terus mulai beli ini itu, traktir teman, upgrade gadget, pokoknya semua hal yang dulu sempat ditahan. Dan parahnya, semua itu terlihat normal. Karena hampir semua teman kita juga ngelakuin hal yang sama. Jadi kita nggak sadar kalau ternyata kebiasaan ini bisa jadi penyakit finansial jangka panjang. Padahal kalau dipikir-pikir, generasi kita tuh hidup di zaman yang serba cepat dan mahal. Biaya hidup naik, harga properti makin gila, inflasi nggak nungguin. Jadi kalau kita masih santai-santai soal duit, ya jangan heran kalau nanti umur 30-an masih ngerasa, kok hidup gini-gini aja ya? Makanya topik ini penting banget, bukan cuma buat orang yang lagi susah, tapi buat siapapun yang pengen bener-bener maju secara finansial dan mental. Sebelum ngomongin kesalahan-kesalahan keuangannya, ada satu hal penting yang harus kita pahami dulu. Ngatur uang itu bukan soal angka, tapi soal mindset. Serius, karena banyak orang yang mikir kalau masalah keuangan bakal selesai kalau gajinya naik. Padahal faktanya, makin besar penghasilan, seringnya makin besar juga pengeluarannya. Itu sebabnya ada orang yang gajinya 5 juta dan bisa nabung tiap bulan. Tapi ada juga yang gajinya 20 juta dan tetap ngos-ngosan di akhir bulan. Bedanya ada di cara berpikirnya. Yang satu sadar bahwa uang itu alat, bukan pelarian, sementara yang satunya ngerasa uang itu obat stres sementara. Makanya prinsip utamanya adalah belajar disiplin dulu, baru mikirin soal angka. Karena tanpa disiplin dan kesadaran, sebesar apapun gajimu, tetap bisa bocor kayak ember bolong. Begitu mindset ini udah kebentuk, barulah kamu bisa ngelihat uang bukan sekedar buat dipakai, tapi buat dikembangin. Dan dari sini kita bisa masuk ke bagian yang paling penting, 3 kesalahan keuangan yang sering banget dilakukan anak muda tanpa sadar, yang bikin mereka susah banget maju. Tahu nggak, berdasarkan survei dari beberapa lembaga keuangan di Indonesia, lebih dari 60% anak muda nggak punya tabungan darurat, dan hampir 70% hidup dari gaji ke gaji. Artinya, sebagian besar dari kita nggak punya ruang aman kalau tiba-tiba kehilangan penghasilan. Coba bayangin, kamu lagi naik motor di jalan tol, tapi bensinnya tinggal dikit dan kamu nggak bawa duit sama sekali. Deg-degan kan? Nah, begitulah rasanya hidup tanpa rencana keuangan. Kita sering mikir, nanti juga ada gaji lagi bulan depan. Tapi logika itu sama aja kayak main game tanpa save progress. Sekali gagal, ya mulai dari nol lagi. Lebih parahnya lagi, media sosial bikin standar hidup jadi ilusi. Kita bandingin diri sama orang yang pamer liburan, outfit mahal, atau mobil baru. Padahal belum tentu mereka juga punya tabungan. Akhirnya kita kejebak di mindset yang penting kelihatan sukses, bukan yang penting aman secara finansial. Makanya, penting banget buat sadar, masalah keuangan itu bukan cuma soal angka di rekening, tapi soal arah hidup yang kamu pilih dari sekarang. Sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. 3 kesalahan keuangan yang bikin anak muda susah banget maju.
Kesalahan pertama, gaya hidup yang lebih cepat dari penghasilan. Kita pengen terlihat berhasil duluan, padahal belum waktunya. Beli barang bukan karena butuh, tapi karena pengen setara sama orang lain. Efeknya, gaji belum cukup, tapi cicilan udah numpuk. Kita kerja bukan buat tumbuh, tapi buat nutup gaya hidup. Padahal kalau uangnya dialihkan ke investasi kecil-kecilan, hasilnya bisa jauh lebih besar dalam beberapa tahun. Kesalahan kedua, nggak punya tujuan finansial yang jelas. Banyak yang nabung tanpa arah, sekadar asal ada aja. Akhirnya pas butuh dana buat sesuatu yang penting, tabungannya udah keburu habis buat hal-hal impulsif. Padahal, kalau punya target spesifik, misalnya pengen punya dana darurat 3 kali gaji, atau mau mulai investasi saham dalam setahun, uang jadi punya arah dan makna. Kesalahan ketiga, takut belajar tentang uang. Masih banyak yang nganggap keuangan itu rumit. Itu urusan orang kaya. Padahal justru karena belum kaya, kita harus paham. Sekarang semua informasi udah ada, dari YouTube sampai podcast. Tinggal niat buat belajar, bukan cuma scroll TikTok cari hiburan. Soalnya pengetahuan finansial itu bukan teori, tapi bekal buat bertahan hidup di dunia yang makin mahal. Kalau 3 hal ini mulai kamu sadari dan perbaiki pelan-pelan, percaya deh, masa depan finansialmu bakal jauh lebih kuat dari kebanyakan orang yang cuma sibuk terlihat kaya. Kadang kita lupa kalau uang itu sebenarnya cermin dari cara kita berpikir. Bukan cuma tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa bijak kita memperlakukan apa yang kita miliki. Karena kalau pola pikirnya masih buat senangin diri sekarang, nanti aja mikirnya, ya selamanya kita bakal muter di lingkaran yang sama. Kerja, capek, habis, ulang lagi. Padahal hidup bukan lomba siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang paling tahan lama bertumbuh. Dan lucunya, perubahan itu nggak harus besar. Mulai dari hal kecil, nyatet pengeluaran, nahan beli yang nggak penting, atau mulai nabung 100.000 sebulan. Hal-hal remeh itu yang nantinya ngasih efek domino besar di masa depan. Yang penting, bukan seberapa cepat kamu mulai, tapi seberapa lama kamu bisa konsisten. Karena di dunia finansial, yang menang bukan yang paling jenius, tapi yang paling disiplin. Dan kalau kamu sadar dari sekarang, kamu udah 1 langkah lebih maju dari jutaan orang yang masih pura-pura nggak peduli soal uang mereka sendiri. Jadi, kesimpulannya sederhana. Kalau kamu pengen maju, jangan tunggu nanti buat mulai mikirin uangmu. Karena waktu nggak akan nunggu kamu sadar. Semakin cepat kamu ngerti cara ngatur keuangan, semakin cepat juga kamu bisa nentuin arah hidupmu sendiri. Mulai dari hal paling kecil hari ini, nyatet pengeluaranmu, nentuin tujuan finansial, dan tahan ego buat pengeluaran yang cuma biar terlihat keren. Karena masa depan nggak dibangun dari keinginan, tapi dari keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. Dan kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu mikir 2 kali soal cara kamu ngatur uang, jangan pelit buat bantu orang lain juga sadar. Klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan bahasan lain seputar logika finansial dan cara hidup yang lebih realistis. Ingat, uang bisa dicari, tapi waktu nggak bisa diulang. Mulai sekarang, jadiin uangmu alat buat bertumbuh, bukan sumber stres yang kamu hindari.